Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sahabat WMA TV, berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini kita mengikuti kajian online Kitab Fi Dhilalil Quran di kesempatan Kamis 16 Maret 2023 bersama Guru Mulia kita Buya Syakur Yasin MA. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Cadang Pinggan Indramayu. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini Pondok Pesantren Cadang Pinggan sudah menerima pendaftaran peserta didik baru, baik tingkat Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan Sekolah Menengah Kejuruan ataupun SMK. Tata cara pendaftarannya masih secara online dan link pendaftarannya sahabat WMA TV bisa lihat di running tag pada channel YouTube malam hari ini. Dan pemirsa, perlu diketahui bahwa kegiatan di pondok pesantren saat ini pembelajaran sudah mulai aktif, baik yang di kepesantrenannya maupun pembelajaran yang bersifat formal. Pembelajaran di sini meliputi berbagai kajian pemirsa, diantaranya kajian kitab kuning, ada nahu, ada sorof, ada fikih, dan juga ada kitab tasawuf. Beberapa kajian lainnya pemirsa ada pembelajaran Al-Quran dengan metode qiraati, Madrasah Ar-Robiyah di Rosah Quraniyah, dan juga ada Tahfizul Quran. Peserta didik di sini juga pemirsa dilengkapi dengan kegiatan life skill, diantaranya ada berpidato, berceramah, diskusi, bahkan lebih istimewa lagi juga ada istighosah harian wamima. Tentu peserta didik di sini dilengkapi juga dengan kegiatan ekstrakurikuler. Malam hari ini akan lebih spesial karena pembaca Gelombang Cinta adalah seorang sastrawan nasional, karena beliau adalah budayawan dari kota Indramayu. Dan yang lebih spesial lagi, beliau sudah hadir secara langsung di Gedung Serbaguna Yayasan Pondok Pesantren Cadang Pinggan. Selamat malam Mas Acep Syahril. Malam juga, Bu. Namun sebelum memulai kajian, saya ingatkan kepada sahabat WMA TV yang hadir di Gedung Serbaguna pada malam hari ini untuk menyiapkan pertanyaan atau hal-hal yang berkaitan dengan kajian pada malam hari ini. Baik, kita akan langsung bergabung dengan Guru Mulia kita Buya Syakur Yasin MA untuk memulai kajian Kitab Fi Dhilalil Quran di kesempatan Kamis 16 Maret 2023. Kepada Buya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Ini mohon maaf suaranya masih belum lepas semuanya ya. Jadi, baru keluar separuh, tapi jelas ini. Ya udah. Masih dalam proses penyembuhan. Selanjutnya kita teruskan halaman 795 Fi Dhilalil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarfun min hadha tathhir lin nafs wal mujtama yatamathalu fi hatainil ayatain. Nabi Muhammad lebih lanjut lagi, beliau ditugaskan oleh Allah untuk bersih-bersih di masyarakatnya dari pekat-pekat penyakit-penyakit masyarakat yang berkembang di zamannya itu ya, yang terdiri dari dua ayat di bawah ini menjelaskan apa yang harus dilakukan, yaitu berbunyi la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli. Allah tidak suka kata-kata buruk, kata-kata jahat itu terbuka ya, kejahatan yang tertutup, terselubung ya. Jangan sampai kejahatan itu terbuka untuk umum
menjadi pertunjukan. Kita ada 2 contoh tempat hiburan di Indramayu di Sangkingan. Itu tertutup, pakai celananya panjang, ya kan. Kemudian juga di lorong-lorong kecil, ya. Kalau dipatok besi di Subang tuh, di pinggir jalan raya, terus pakainya pakai bikini, pakai hot pants, pinggir jalan, kan beda. Itu beda. Iya, padahal sama. Nah, itu bukan berarti bahwa Allah mengizinkan kejahatan tersembunyi, melarang yang terbuka. Tidak, sama-sama. Tapi dampak sosialnya sangat lebih besar ketika dilakukan di depan publik. Pengaruh psikologisnya sangat besar sekali. Sehingga lama-kelamaan masyarakat menjadi terbiasa dengan keburukan-keburukan seperti itu. Dan selanjutnya tidak memunculkan perlawanan dari masyarakat untuk mengontrol, dan tidak ada perlawanan untuk memperbaiki. Ya, berita bohong saja kalau berulang-ulang orang percaya kok. Betul nggak? Berita bohong tiap hari diberitakan 1000 kali, lama-lama percaya juga. Ini dibersih-bersih gitu. Illa mandulima, kecuali kalau kezaliman, ya, orang melakukan ucapan-ucapan yang kasar, mungkin ucapan kena ya entah anjing, entah kirik, entah segala macam, ucapan-ucapan kasar sebagainya. Itu kalau memang dia terzalimi, itu lepas kontrol karena kemarahan yang sehingga itu nggak ada masalah. Kemudian wa kana Allahu sami'an alima, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. In tubdu khairan, andaikan engkau mempertontonkan kebaikan-kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan yang terbuka, dilihat orang lain, au tukhfuhu, atau kebaikan-kebaikan yang engkau sembunyikan. Kalau sedekah namanya sedekah sirri, yang dijamin oleh Allah mendapat pahala berlipat ganda berbanding 1/700 kali. Nah, ini jadi seperti sedekah sirri. Au ta'fu, anzuin, atau juga memaafkan. Jadi kebaikan itu bukan hanya memberi uang saja, tapi memaafkan juga sebagai satu kebaikan juga, karena al-afu as-sadaqah, memberi maaf itu sama dengan sedekah. Kemudian fa innallaha kana afuwan qadira, Allah Maha Pengampun dan Maha Mengetahui. Innal mujtama syadidul hassasiyat, masyarakat itu sensitif sekali sebetulnya. Ya, sensitivitas masyarakat itu melebihi sensitivitas individual. Orang mudah tersinggung, masyarakat lebih sensitif lagi lah sebetulnya mah, karena itu komunal, sehingga akumulasi dari sensitivitas individu itulah menjadi suatu sensitivitas sosial. Reaksinya begitu keras sekali terhadap sesuatu. Apalagi yang ngomongnya seorang tokoh, salah ngomong aja gegernya sejagat nih. Betul enggak? Apalagi sekarang ditambah dengan medsos yang begitu liar dan bebas. Ya, orang bisa mencaci maki seenaknya aja kok. Ya, nah itu termasuk ini kebebasan medsos yang tanpa kontrol, tidak menggunakan etika dan sebagainya, mencaci maki orang, nyalah-nyalahin orang. Ini sehari-hari kita dikasih makanan seperti itu. Ini sekaligus saja. Wa fi hajatin ila adabin ijtima'iyyatin tattafiqu ma'a hadhihi al-hassasiyat, yang semuanya itu diperlukan kepada berbagai etika, tata krama, sopan santun, atau apalagi budi pekerti. Ya, aturan atau norma-norma sosial, norma-norma moral itu
sangat diperlukan sekali, terutama pada era sekarang ini, supaya terkendali tidak menjadi liar. Masyarakat memerlukan etika sosial yang sesuai dengan sensitivitas itu sendiri. Waruba kalimatin abiratin, banyak sekali kalimat celayang pandang, ungkapan-ungkapan sederhana yang sepertinya biasa-biasa saja diucapkan oleh seseorang. La yahsabu qailuha hisaban, yang berbicaranya tidak pernah menduga bahwa kata-katanya itu akan membuat geger. Terlepas apakah itu benar atau tidak dari sisi substansi pembicaraannya, tapi reaksi masyarakat ini muncul. Seperti yang terjadi pada Gus Muafik, yang menceritakan bahwa pada abad ke-7, di mana kehidupan masih primitif, baju masih pakai kulit, rumah masih pakai tenda, seberapa sih bersihnya Kanjeng Nabi? Ya saya kira sekumu juga mungkin kan gitu. Itu kan bukan kemarahan. Dari sisi antropologis itu tidak bisa disangkal. Ya kita nggak usah abad ke-7, tahun 1913 saja, buka Google Jakarta zaman Doe Loe, klik, di situ akan buka film-film tahun 13. Kayak apa kumuhnya. Orang dagang bakso itu nggak pakai baju kok, ya pakai celana hitam, nggak pakai sandal, pakai ikat. Perempuan-perempuan di Kali Ciliwung lagi pada nyuci baju. Itu tahun 13 lah. Apalagi abad ke-7. Abad ke-7. Nabi itu lahir tahun 571. Akhir abad ke-6. Ya abad ke-7 itu kan seperti apa? Saya kira itu hal yang tidak perlu diperbincangkan, kan pernah geger. Sampai saya sendiri juga ikut campur membela beliau kan gitu. Ya, nih, saya katakan andaikan waktu itu Gus Muafik menambah kalimatnya sekalipun seperti itu, tetapi kalau Nabi Muhammad dibandingkan dengan teman-teman sebayanya, tetap Nabi Muhammad yang paling necis. Selesai kan? Ya iya dong. Saya aja dulu sekolah SD nggak pernah pakai sendal kok. Nggak pakai sendal, nyongkor saya sekolah. Iya, apalagi ini di rumahnya besar ya, ke situ tuh Gadingan situ. Kalau ke situ saya tuh naik sepeda tuh dua kemungkinan, saya naik sepeda atau sepeda naik saya. Betul nggak? Lah ya iya kan terjadi itu, apalagi abad ke-7, air nggak ada, ceboknya pakai batu. Cebok pakai batu, seberapa sih bersihnya? Iya, jadi disebut kumuh itu ya yang ada masalah sebetulnya mah. Itu kan itulah sensitivitas masyarakat semacam itu. Makanya penting nanas. Padahal gosip itu yang menyebarkannya tidak punya maksud hanya ditujukan kepada perorangan, tetapi menjadi berita publik. Dan itu juga bisa menimbulkan geger dan sebagainya. Apalagi perorangannya itu dianggap menjadi tokoh masyarakat, banyak yang tersinggung. Ini sensitivitas sosial ini luar biasa ya, dan bisa liar dan bisa terjadi konflik sosial. Itu yang perlu kita benahi bersama-sama. Ini firman Al-Quran abad ke-7 yang lalu sudah bisa menyoroti tentang masalah sensitivitas sosial yang harus kita kelola dengan benar. Illa fardan minan nas walakin hadhihi wa tilka tatruku fi nafsiyatil mujtama'i wa fi akhlaqihi wa fi taqalidihi wa fi jawihi atharan mudammiratan. Akan tetapi sekalipun demikian, baik yang ini
ataupun yang itu akan meninggalkan secara psikologis di dalam masyarakat dan dalam moralitas masyarakat, dalam tradisi-tradisinya, situasi dan kondisinya, akan memberikan dampak yang sifatnya bisa menghancurkan tatanan. Ini ya, dimulai isu gosip, rumor dan sebagainya yang sekarang istilahnya hoax ya. Ya, saya melihatnya ya kalau orang juga menyebar hoax juga punya tujuan tertentu. Wa tatajawazu al-fardu al-maqsud ila al-jama'at al-kabirah. Yang tadinya kita menyebar hoax untuk seseorang tertentu, akhirnya berkembang, akhirnya meluas kepada seluruh masyarakat. Akhirnya rame-rame melakukan demo besar-besaran, berjuta-juta orang di lapangan Monas, ya kan gitu. Hanya tadinya isu perorangan akhirnya menjadi luas semacam itu. Jadi itulah sekalian malam ini pengajian yang terakhir penutupan bulan puasa. Jadi besok kita pengajian libur dulu, malam Jumat yang akan datang libur selama bulan puasa. Nah nanti kita mulai ngaji lagi. Malam Jumat itu adalah Jumat kedua setelah Lebaran. Kalau Lebarannya hari Jumat, Jumat pertama belum ngaji, Jumat yang kedua. Kalau Lebarannya hari Kamis, Jumat pertama tidak ngaji, Jumat kedua ngaji. Ya, nanti Senin juga macam ini. Nanti besok nih Senin akan datang juga terakhir bagi ibu-ibu bapak yang tempatnya dekat di sekitar kita ini, ada pengajian khusus bulan puasa. Kita baca Ra'aitullah, yang baca adalah aku melihat Tuhan. Temanya aku melihat Tuhan selama bulan puasa. Pengajian dimulai jam 2 siang sampai setengah 4 ya, jadi 1,5 jam saja cukup lah ya. Itu nanti juga, tapi kita pakai disiarkan juga lewat Online TV. Yang nggak sempat hadir bisa ikut di YouTube ya, di internet sambil menunggu sore gitu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pemirsa kajian malam ini, kitab fi Dilalil Quran. Dalam catatan kecil kami, beliau dalam hal ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW disuruh bersih-bersih berkaitan dengan pekat. Ternyata pekat itu bukan hanya sekarang, dari zaman dulu sudah ada penyakit masyarakat. Salah satu diantaranya berkaitan dengan prostitusi dan seterusnya dan seterusnya. Dalam kajian malam ini, kalaupun hal-hal yang berkaitan dengan prostitusi jangan diumbar seperti itu, kaitannya dengan media sosial. Berkembang banyaknya media sosial hari ini, terkadang juga terlepas dari dialog-dialog, kata-kata kasar, kata-kata kotor yang muncul di media sosial dijadikan ukuran. Bahkan anak-anak muda sekarang sedang ngetren bahwa media sosial adalah dunianya. Itu Mbak Ani kira-kira. Iya, terima kasih Pak Tato atas ulasan pada kajian pada malam hari ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu pembacaan gelombang cinta. Dan seperti biasa yang sudah saya sampaikan, jika biasanya kita hanya menikmati pembacaan gelombang cinta secara virtual, maka malam hari ini kita sudah kedatangan Pak Acep Syahril. Dan izinkan saya Pak Acep untuk membacakan sedikit profil tentang Pak Acep Syahril. Acep Syahril lahir di Desa Cilimus, Kuningan, 25 November 1963, adalah sastrawan Indonesia yang sering diundang dalam berbagai kegiatan sastra di berbagai kota di Indonesia dan di luar negeri. Aktif memberikan kegiatan apresiasi sastra dan kegiatan jurnalistik di sekolah-sekolah, juga redaktur budaya di SKM Cakra Bangsa. Kumpulan puisi tunggalnya Ketika Indonesia Berlari, Negeri Yatim dan Guru dalam Selimut,
dan pada tahun lalu menerbitkan 7 buku yang pernah dimuat di sejumlah media cetak. Karya-karya beliau, Puisi Dalam Jalan Hidup, Puisi dan Imaji yang Terbakar, Puisi dan Rumah Jiwa, Keranjang Air Mata, Korupsi Yes, Smoking No, dan puisi-puisi kemanusiaan, tercatat sebagai anggota PWI Indramayu dan sekarang tinggal di Desa Sudikampiran, Kecamatan Slieg, Kabupaten Indramayu. Baik, kita nikmati saja Acep Syahril dengan Terserah. Silakan Pak Acep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hadirin pemirsa Gelombang Cinta, dan wabil khusus sahabat saya Buya Syakur Yasin. Dan beliau ini sangat luar biasa sekali. Saya baca puisinya itu yang kali ini agak berbeda lagi. Ini pengaruh Sayyid Qutbnya kelihatan sekali. dan saya ikut berenang di dalamnya, dan sepertinya di Indonesia penyair yang apa, kalau istilahnya yang menginjilkan banyak persoalan sosial dan dari kacamata sosial, budaya dan religius itu baru Syakur Yasin ya di Indonesia ya. Jadi kalau ada kemarin juga saya pernah menyampaikan bahwa kalau ada yang mengklaim bahwa dia adalah pelopor puisi esai, dan itu juga saya bantah, dan saya juga ikut menulis di satu buku dengan yang dipropolori oleh almarhum Remi Silado waktu itu, dan itu dipatahkan oleh Syakur Yasin dengan karya-karya puisinya yang terangkum di Gelombang Cinta ini. Dan ini sudah saya lihat sudah berapa banyak sekali Bu ya, 98 jilid. 98 jilid itu dahsyat sekali ya. Saya pusing saya bacanya itu, saya nggak tahu saya. Oke, yang kali ini judulnya Terserah. Izin Pak. Terserah. Maksudku tidak lebih, hanya mengingatkan dirimu, wahai kekasihku, jangan sampai kepribadianmu yang sangat istimewa itu engkau rendahkan sendiri hanya karena engkau mengagumi orang lain. Bermiliar sel tubuh kita mengalami kematian setiap hari. Akan tetapi di malam hari ketika sedang beristirahat, semua yang telah mati diganti lagi dengan sel-sel yang baru, dan seterusnya. Nanti setelah sel-sel yang telah mati tidak mengalami pergantian, baru kita disebut telah mati. Itulah kehidupan sesungguhnya, wahai kekasihku. Energi cinta yang telah mati hari ini, besok hari akan terlahir energi cinta yang baru lagi. Yang penting satu, jagalah kepribadianmu. Adapun sementara waktu sekarang ini, wahai kekasihku, segala kesulitan yang engkau hadapi tidak lain hanyalah sebagai pendahuluan saja. Nanti akan muncul berbagai kenikmatan dan kegembiraan yang masih tersembunyi. Sebatas itu saja engkau boleh memahami, tetapi ketika pemahamanmu tentang kehidupan terlalu mendetail, aku khawatir hidupmu akan tidak nyaman juga.
sebatas engkau ingin menjadi manusia biasa yang normal dan wajar, adalah pantas dan layak. Akan tetapi ketika engkau berharap dikultuskan orang, maka bersiap-siaplah engkau akan menjadi setan. Mungkin cintamu kepadaku masih mendatar. Nanti kapan-kapan apabila cintamu engkau rawat dengan baik, maka akan muncul juga daya magic cinta, yaitu nanti engkau akan rasakan sendiri pada saat engkau melihat wajah orang yang engkau cintai tersenyum, engkau akan melihat alam semesta ini ikut tersenyum. Sebaliknya ketika engkau melihat orang yang engkau cintai masam cemberut, maka alam semesta akan engkau lihat masam cemberut. Nanti kualitas tangisanmu juga akan berbeda. Ketika berpisah, nanti engkau akan menangis bukan karena aku pergi, tetapi engkau menangis karena engkau sendirian tanpa kehadiranku. Demikian pula kualitas kebahagiaanmu juga akan terbentuk berbeda juga, yaitu ketika kondisi hatimu seperti kegembiraan yang ada di hati anak kecil yang belum mengerti dosa, sebab nanti ada kondisi tertentu yang engkau sendiri tidak paham, bahwa tidak setiap yang engkau kagumi itu menyenangkan hatimu, tetapi sebaliknya setiap apa saja yang engkau senangi pasti engkau kagumi. Percayalah wahai kekasihku, Tuhan tidak akan menghalangi anugerahnya kecuali pada saat kita meminta sesuatu yang memang tidak layak untuk diri kita atau tidak layak kita memilikinya. Makna manusia sempurna itu terlalu banyak, bahkan tak terhingga, tetapi dengan cara memahami 3 perkara saja kiranya telah dapat mewakili pemahaman kita. Pertama, nilai-nilai luhur yang menjadi pegangan hidup kita. Kedua, pemikiran-pemikiran jitu di dalam otak kita. Dan ketiga, cinta yang tulus bersemi di dalam hati kita. Kemudian kesalahan besar yang pada umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang, wahai kekasihku, adalah mereka menata dan merapikan barang-barang yang ada di kamar tidur supaya nyaman, tetapi berbagai persoalan yang berserakan di dalam hatinya sendiri tidak pernah disusun rapi, tetap berserakan sehingga suasana hatinya tidak pernah nyaman. Apabila engkau tidak dapat memberikan nilai tambah dalam kehidupanmu sendiri, maka berarti keberadaanmu dalam kehidupan ini tidak lebih hanyalah sebagai imbuhan. Aku khawatir engkau tidak mampu memahami penderitaanku dikarenakan engkau belum pernah berpengalaman dalam penderitaan. Sementara kau tergila-gila kepadaku, engkau sendiri ternyata bermesra dengan orang lain. Tidak banyak keinginanku di dunia ini, hanya satu yang aku inginkan, yaitu cintamu. Karena dalam hidup ini semakin banyak keinginan akan berakibat menanggung banyak kekecewaan. Nasihat khusus untukmu, wahai kekasihku, dari orang yang sangat mencintai dirimu dan tergila-gila terhadapmu. Jangan bercermin diri kepada orang lain. Orang lain bukan cermin untukmu. Bercerminlah di hadapan dirimu sendiri.
Kalau tidak demikian nanti akhlakmu menjadi buruk. Apabila mereka menilai buruk dan akhlakmu akan menjadi baik, apabila mereka melihat dirimu baik, artinya engkau akan sangat tergantung kepada penilaian orang lain. Jadilah engkau sebagai sumber segala kebaikan yang tidak pernah mengering. Setelah berpengalaman panjang dalam kehidupan di dunia ini, wahai kekasihku, ternyata yang menjadi kunci kehidupan adalah pantang menyerah. Setiap kali menghadapi kesulitan apapun, dan aku yakin bahwa cintaku kepadamu suatu ketika akan genap sempurna, ketika cinta yang bersemi di hati kita ini benar-benar mencerminkan afiliasi rohani dengan orang yang kita cintai, yang disadari merupakan kebahagiaan mutlak. Setelah engkau menemukan orang yang engkau cintai sebagai seseorang yang mampu membuat dirimu sebagai makhluk yang berharga dan tidak berdosa. Adapun dalam pergaulan sehari-hari, aku amati engkau terlalu sibuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang engkau cintai dan mengabaikan orang-orang yang tidak engkau cintai. Oleh karena aku termasuk orang yang tidak engkau cintai, sehingga semua apa saja yang aku sampaikan tidak pernah engkau dengarkan. Cobalah engkau sadari sejak sekarang, engkau harus belajar mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan oleh musuh-musuhmu. Di dalam penilaian mereka terhadap dirimu banyak mengandung kebenaran yang selalu disembunyikan oleh orang-orang yang engkau cintai. Tetapi sebaliknya, bila engkau mampu menyepelekan atau mengabaikan komentar buruk orang lain terhadap dirimu, malah justru menunjukkan kebesaran jiwamu. Akan tetapi ketika engkau tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat yang tulus keluar dari hatiku, maka berarti engkau angkuh. Tidak mengapa, aku siap menanti sampai kapanpun. Sementara ini, karena aku selalu mengatakan yang benar kepadamu, sehingga engkau menganggap sebagai musuh bebuyutan. Memang aku mengerti, wahai kekasihku, sesuatu yang benar itu selalu nampak seperti orang yang bermuka buruk. Andaikan sesuatu yang benar itu cantiknya seperti parasmu, tentu semua akan senang melihat kebenaran. Aku tidak menyangka engkau meminta waktu kepada untuk bertemu di sebuah kuliner yang ada di mall dekat tempat aku kerja. Akhirnya aku kabulkan. Hari Selasa pukul 20.00 aku memesan siomay dan secangkir kopi, sedangkan engkau memesan martabak telur dan es jeruk. Pembicaraanku mulai dengan pertanyaan tajam. Mengapa engkau selalu menghindar dariku? Engkau tidak menjawab. Mengapa engkau selalu menghindar dariku? Engkau tidak menjawab, melainkan sambil mengunyah martabak, tetapi sambil tersenyum sedikit, sambil mengeluarkan suara seperti orang tertawa kecil.
Setelah engkau menelan sempurna makanan yang engkau punya, baru engkau angkat bicara dengan terus terang. Sebenarnya aku sudah berulang kali memadu cinta dengan banyak teman lelaki, tetapi ternyata berakhir dengan kegagalan. Setelah mereka tahu bahwa aku anak jadah, tak punya bapa, kecuali ini yang terakhir, dia tetap mencintaiku, sekalipun dia sudah tahu statusku seperti ini. Mendengar uraian seperti itu benar-benar terasa seperti menyayat kalbu. Tetapi di wajahmu terlihat tidak terlihat rasa sedih sedikit pun. Malah engkau bercerita dengan tegar hati. Sebetulnya kita sama, keturunan dari seorang manusia yang tidak punya bapa dan tidak punya ibu. Lalu di mana masalahnya? Jawabku, sehingga engkau terhentak. Tiba-tiba tanganmu meraba tanganku sambil bertanya, apakah engkau mencintaiku? Ya, jawabku. Lalu tanganmu meremas tanganku semakin keras, seperti penuh gairah. Tapi bagaimana dengan tunanganmu? Tanyaku lagi. Aku belum bertunangan, belum ada ikatan hukum, masih dalam wacana. Jawabmu dengan tegas, seperti hendak meyakinkan. Somai di atas meja di hadapanku kuhabiskan, dan lalu ku nikmati secangkir kopi yang masih hangat. Lalu ku lanjutkan pembicaraanku. Jadi sekarang aku mengerti mengapa engkau menjauh dariku adalah karena kekhawatiranmu. Aku akan kecewa dan akan meninggalkan dirimu karena statusmu seperti itu. Engkau mengangguk sambil menghabiskan es jeruk yang masih tersisa sedikit di gelas sampai tuntas. Bagaimana sekarang? Kita pulang? Tanyaku untuk mengakhiri pertemuan. Terserah. Jawabmu tiba-tiba seperti ingin memberikan harapan sesuatu. Indramayu, 16 Maret 2020. Ini kalau kata bahasa kerennya very luar biasa nih pemirsa Mbak Hani. Iya. Malam ini di studio pemirsa bagaikan terhipnosis. Kalau saya mau umpamakan saudara beliau itu kayak Rendra. Rendra itu disebut dengan si burung merak. Lah cocoknya Kang Acep Syahril ini saya sebut burung cendrawasih. Kenapa itu? Masih sama-sama burung. Oh iya. Tapi paling tidak beliau sangat piawai saudara-saudaraku. Membacakan dengan tenang. Tidak gentar lawannya banyak dan seterusnya. Itu gaya beliau. Luar biasa Kang Acep. Sedikit nih. Ya. Kang Acep ini kan orang Kuningan. Ya. Orang Kuningan itu halus, Sunda badeka mana? Tiba-tiba di podium ini layaknya sebagai orang singa. Mohon diceritakan Kang, perjalanan Akang menjadi seorang sastrawan sampai mampir ke Indramayu. Mangga Kang, silakan. Jadi bapak saya itu orang Bukit Tinggi, Pak. Yo, Orang Bukit Tinggi. Padang. Dia orang bukan, lain. Jadi kalau di Jawa itu Yogyakarta. Jadi kalau di Bukit Tinggi itu kalau di Jawa itu di Yogyakarta, Bukit Tinggi itu. Bahasanya lebih halus dari Padang. Oh. Nah, dia tinggal di kaki gunung. Saya besarnya di jalan. Di jalan, lalu kemudian
belajar dengan waktu dan banyak orang. Juga termasuk Buya Sakur. Dan tidak sedikit orang yang saya belajar ke sana. Dan saya tidak pernah merasa pintar. Jadi ketika saya masih SD dulu, saya ngomong sama ibu, kenapa saya masih bodoh juga, padahal saya sekolah. Udah saya berhenti aja lah, saya bilang seperti itu. Itu kelas 4 SD, artinya saya sudah tahu belajar tapi masih juga bodoh. Jadi sampai hari ini juga masih bodoh juga. Pemirsa, bodohnya aja suaranya bagus, gimana pinternya gitu ya. Nih Kang Acep, dari sudut pandang seorang sastrawan, malang melintang di dunia perpuisian ini, gelombang cinta dengan judul Terserah ini, ada kata-kata yang menarik ini berkaitan dengan tadi disebut ini. Beberapa berharap dikultuskan orang, maka bersiap-siaplah engkau akan menjadi setan. Ini menurut sudut pandang seorang sastrawan seperti apa nih Pak Acep? Jadi saya melihat ini Buya Sakur ini dia ngambil puisi ini, kalau konsep bukan kiblat ya, bukan kiblat. Memang setiap orang membaca itu pasti akan berpengaruh ya. Saya di Indonesia itu ada Afrizal Malna, dan dia pernah juga ngasih materi di sini, Afrizal Malna, dan dia di Indonesia itu banyak sekali yang mengikuti Afrizal Malna, dan kemudian disebut dalam dunia sastra itu Afrizalian. Nah, Buya ini ada sedikit pengaruhnya dari, kalau saya pelajari dari bahasanya itu, dari ini ya, ada Said Kat itu memang agak ini, jadi dia bukan puisinya yang mirip, bukan, tapi mengambil ruh. Kenapa Said Kat itu bisa seperti ini? Jadi ruhnya yang diambil, jadi bukan bentuk puisinya, bukan. Nah, jadi kata-kata, jadi jangan sampai kau akan dikultuskan orang, dan itu akan nanti kau akan menjadi setan. Dan itu kan di dalam Said Qutb sendiri kan ada dalam tafsirnya itu bahwa kalau tidak salah itu nikahilah wanita yang bisa menjaga kehormatannya ya Bu ya. Bisa menjaga kehormatan itu artinya tidak hanya dia membaca kitab. Kalau dia membaca kitab belum tentu dia bisa menjaga kehormatan. Kalau dia memakai jilbab atau dia solehah, disebut wanita solehah, belum tentu dia bisa menjaga kehormatan. Tapi kalau dia bisa pilihlah wanita yang menjaga kehormatannya, berarti dia sudah mengatasi seluruh persoalan. Jadi kalau di bawah itu yang dikultuskan dan kau akan menjadi setan. Tapi kalau sudah menjadi wanita yang sudah bisa menjaga kehormatan, dia tidak akan mungkin minta dikultuskan. Ya kan Bu ya? Saya menangkap seperti itu. Jadi di sini dia wanita yang disebutkan di sini Bu ya, dia belum sebagai wanita yang disiapkan sebagai wanita yang bisa menjaga kehormatannya. Nah, jadi ketika dia dikultus, jadi dia berharap dikultuskan, maka dia siaplah akan menjadi setan. Itu saya kira seperti itu. Baik, luar biasa sekali pemirsa, siap dijadikan setan. Kalau Indramayu dibeset isi ketan. Nah, sebentar lagi. Itu kira-kira. Mbak Hani, barangkali ada yang mau disampaikan kepada yang membuat puisinya itu sendiri. Silakan Mbak Hani. Iya, terima kasih Pak Tato setelah memberikan dua pertanyaan yang luar biasa ini kepada Pak Syahril. Baik, kita ke Buya. Buya, pada gelombang cinta pada malam hari ini kan tentang kegalauan seseorang anak jadah yang sering gagal untuk menjalin hubungan karena statusnya tersebut. Apakah ini ada hubungannya Buya dengan budaya kita? Ketika kita menikah itu kita melihat bibit, bebet, dan bobot. Dan seharusnya seperti apa itu Buya? Begini ya, jadi masalah saya bicara tentang tadi, kenapa seorang pemimpin menjadi diktator? Ya karena rakyatnya yang mengkultuskan. Kalau rakyatnya terus melawan tiap hari, nggak mungkin dia jadi diktator. Karena dia belum bisa menjaga kehormatannya. Iya, nggak mungkin. Penjara itu berapa meter sih luasnya? Karena dia belum bisa menjaga kehormatannya. Iya, karena kita nih, dan dia ini paling mudah mengkultuskan seseorang. Kalau kita mengagumi orang, kita menyanjung-nyanjung setinggi langit. Tapi kalau kita sedang benci orang, juga menghinanya sampai sedalam-dalamnya. Itu makanya. Jadi ini watak bangsa kita seperti itu. Jadi sangat memungkinkan memunculkan diktator-diktator. Jadi siapapun orang yang
ingin dikultuskan ya, sama dengan siap-siap dia mencalonkan diri untuk jadi setan lah. Dan nanti kalau seorang diktator menjadi setan, itu yang setan beneran. Kalau yang setan dari jin mah setan-setanan. Bikin penyakit ya penyakit pura-pura, main-main kok. Paling hanya halusinasi, ilusi. Nggak ada setan bisa membunuh manusia jutaan kecuali manusia diktator. Terima kasih. Ada satu lagi. Iya, mangga Kang. Saya juga mempelajari ini puisi-puisi. Saya baru menyelesaikan buku kritik puisi yang keempat, Bu ya. Rencananya nanti saya juga mau mengurus ini. Ada yang menarik dari sini, dari puisi-puisi Buya Sakur itu ketika dia memasukkan kata kekasihku. Dan itu kata-kata kekasih itu bersayapnya sangat banyak sekali, Pak. Iya. Ya. Jadi saya curiga sekali dengan Buya ini, dia sangat sulit sekali dia untuk memarahi orang. Ya, iya, dia sulit sekali untuk memarahi orang, dan dia kata-kata yang digunakan itu kata-kata yang sangat santun sekali, kekasihku. Padahal dia sedang marah dengan orang. Iya. Saya juga curiganya begitu, nih kekasihku yang mana lagi yang ini saya nggak tahu ini. Nah, yang jelas kekasihku yang pertama dulu beri aku surat itu ya. Itu kekasih yang sedang terjadi di banyak daerah di Indonesia. Dan sekarang ini kekasihku yang mana yang sekarang ini? Saya juga agak curiga juga emang. Dan ini banyak sekali. Ini belum tentu kekasih yang dia maksud itu. Jadi kalau orang mungkin berpikirnya di sini ada kata somai di sini, kan ini yang ngeledek sekali nih di sini, Pak. Yang terakhir ini, yang agak ngeledek ini. Kemudian masuk ke kuliner, ke kuliner lalu dia pesan somai gitu. Ini kok serius begini puisinya, dia pesannya somai gitu, dan martabak telur gitu kan. Dan ini kan sudah jelas. Buya di sini takut, seolah-olah takut orang tidak memahami ini cinta dengan siapa gitu. Dan di sini sudah dibongkar di sini. Ketika dia pesan somai, oh iya ternyata ini publik yang dekat kita di sini. Artinya kritik sosial di dalam puisi, puisi-puisi Buya Sakur itu sangat kuat sekali, tapi beliau sangat masih santun, memilih diksi yang santun sekali. Wahai kekasihku, mungkin wahai bupatiku, atau wahai presidenku, mungkin tidak, atau wahai koruptorku, mungkin nggak gitu ya Buya ya. Tapi wahai kekasihku, saya kira itu kan. Iya, betul pemirsa. Buya selalu mengatakan wahai kekasihku. Ini juga pernah ditanyakan oleh peserta Zoom di virtual. Ibu Judi juga sering nanya, siapa sebenarnya kekasihku? Alangkah lebih baiknya malam ini Buya sendiri yang menerangkan. Sebenarnya siapa sih kekasih itu Buya? Pernah. Ya kekasih itu kan orang yang kita cintai. Jadi ketika saya mengkritik kamu, itu bukan karena aku benci kamu, karena aku cinta kamu. Kalau aku benci, aku ngajak ngomong kamu kok. Kalau aku benci, tidak akan kuajak bicara kok. Selagi engkau masih kuajak bicara, berarti aku masih mencintaimu. Itu aja persoalannya. Iya. Iya, jangan salah. Orang mengkritik itu, ya sebetulnya mengkritik itu kan ada kritik membangun, ada kritik, itu kan istilah-istilah gampangan aja kok. Pada nyatanya bahwa kritik itu mesti hadir dalam segala kegiatan kehidupan. Dan backgroundnya pas juga. Ya, justru karena itu. Jadi saya akan mengalami peningkatan kualitas hidup saya ketika saya selalu mendapat kritik orang lain. Ketika saya selalu disanjung orang lain, itu akan menghancurkan saya sendiri. Iya, benar. Ya, tapi kenapa Anda suka disanjung? Ya, Anda menipu diri Anda sendiri. Ya, makasih gitu kira-kira. Iya, luar biasa sekali nih pemirsa. Apalagi di kalimat bawahnya ini, Kang Acep juga pernah baca tadi, apa yang dikatakan musuh-musuhmu dalam penilaian mereka banyak mengandung kebenaran. Jadi bercerminlah pada orang lain dan dirimu sendiri. Begitu sekilas kita kembali ke Teh Hani. Iya, benar sekali. Iya. Kritik sosial dalam bahasa Buya ini keras, tapi bahasanya yang sangat santun. Baik, kita ke Mas Syahril. Oh, saya penasaran ini Pak Syahril. Saat saya membacakan profil tentang Mas Syahril, di sini ada judul puisi tentang korupsi yes, smoking no. Walau dalam kalau boleh tahu kritik apa yang disampaikan sih Pak Syahril tentang puisi Pak Syahril ini?
Saya bikin kumpulan kritik sastra. Oh ya. Jadi saya itu hidup di jalan itu sekitar 18 tahun. Hidupnya persis seperti binatang. Jadi ketika saya ngantuk, saya tidur langsung. Saya tidak memilih tempat dimanapun. Dan ketika ada pertemuan sastrawan penyair, saya hadir di sana. Dan kemudian tidak sedikit juga dari mereka kadang-kadang menganggap enteng gitu kan, melihat orang gitu. Jadi di situ juga saya belajar dari banyak orang, dan kemudian juga saya mengumpulkan kumpulan buku-buku puisi mereka gitu. Nah, buku-buku itulah yang saya kemudian saya kumpulkan setelah berapa puluh tahun kemudian baru saya angkat lagi. Buku-buku itu saya angkat dan kemudian saya bikinlah kritik di situ. Dan kritik yang saya lakukan berbeda dengan kritikus sastra yang umumnya, beda ya. Jadi saya mengangkat dulu persoalan mereka, kehidupan mereka dari strata sosial, budaya, itu semua saya angkat, baru kemudian saya masuk dalam kritiknya. Nah, kemudian juga ketika orang bertanya, apa yang kamu dapat puluhan tahun hidup di jalan? Saya bilang, ngantuk. Saya cuma dapat ngantuk, saya bilang. Karena kalau saya bicara tentang, saya dapat pengalaman ini, ilmu ini, mereka akan berbalas lagi. Wah, saya juga ada ilmu ini, ilmu itu. Saya kalah nanti. Daripada saya kalah, saya lebih baik kalah dengan Tuhan daripada kalah dengan manusia, pikir saya. Saya bilang, saya hanya dapat ngantuk. Jadi puluhan tahun itu dari yang saya dapat itu ngantuk, Mbak. Ngantuk dan kemudian ilmunya mengkritik karya-karya puisi yang ada di Indonesia. Dan itu sebagian besar penyair-penyair yang hidup pada saat ini itu di 4 kumpulan puisi itu. Dan yang kemudian nanti saya sedang siapkan juga untuk kritik karya-karyanya Buya. Ya, yang ini saya belum tahu ini. Itu sudah yang saya siapkan. Ya itu, ya kira, Bu. Iya, baik, ditunggu karya-karya atau kritik dari Buya, dari Pak Syahril. Baik, sahabat Wamima TV, sekarang kita akan memberikan kesempatan kepada pemirsa virtual maupun yang sudah bergabung di gedung GSG ini untuk berdiskusi langsung dan bertanya dengan Buya. Diberikan kesempatan yang secara virtual terlebih dahulu. Pak Yoyok dari Demak yang sudah mengacungkan tangan, dipersilahkan. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izin mematikan video supaya nanti suaranya biar jelas karena sinyalnya kurang bagus di sini. Iya. Jadi mohon maaf, yang saya tanyakan itu yang halaman 2 Bu ya. Halaman 2 Bu. Ini memahami kehidupan secara detail. Itu kok justru malah menjadi ketidaknyamanan yang terjadi. Itu bagaimana Bu ya? Itu yang belum saya pahami dari puisi Bu ya. Terima kasih Bu ya, itu aja sih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini begini maksud saya, halaman 2 ya. Apa itu ya? Sebatas mana ya? Engkau boleh memahami ya, tetapi ketika pemahamanmu tentang kehidupan terlalu mendetail, aku khawatir hidupmu akan tidak nyaman juga. Jadi sebetulnya enak jadi orang bodoh apa enak jadi orang pinter sih? Karena saya bisa baca koran pagi hari, selamat bom di Ukraina, Putin memutuskan bahwa Soviet siap menghadapi apapun tantangannya, berdebar-debar jantung saya. Ya, Cina ya gagasan jalur sutra.
ini Menteri Ekonomi mengumumkan inflasi persen. Orang bodoh lebih nyaman. Pagi hari ketemu orang, assalamualaikum, apa kabar, sehat Pak? Lebih nyaman kok. Apa dikiranya ketika Anda tahu bulan depan mau mati, enak nggak? Pak Tato dikasih tahu sama Allah, nanti minggu depan kamu tabrak mobil, nyaman nggak? Waduh, harus sholat tahajud. Seneng itu kalau Pak Ani dikasih kabar minggu depan mau dapat anak lagi. Nah baru seneng. Iya, jadi banyak sekali. Saya sendiri sebetulnya begini, saya seringkali mendengar orang berkeluh kesah kepada saya, karena memang saya kan pengidon, tempatnya orang bong ludah. Banyak orang berkeluh kesah. Iya, saya mungkin paham penderitaan dia, tapi belum tentu saya mengerti. Pak Syed Syahrir bisa saja menangis, memahami masalah saya, tapi belum tentu dia mengerti. Kalau memahami, dia hanya tahu, oh ya sebabnya begini, karena keterlambatan bayar utang ke bank, akhirnya rumahnya disita dan sebagainya. Itu paham. Tapi kapan Pak Asep itu mengerti? Ketika dia sudah bisa menangis bersamaku. Itu persoalannya. Jadi jangan dikira saya mengerti penderitaan masyarakat. Saya tidak ikut menderita, saya ikut menangis kok. Itu persoalannya. Mendetail sekali. Ya urusannya begini persoalannya. Apa yang kita lihat sebagai perangsang menurut psikologi umum ya, kursi, jam, HP, ini semua perangsang. Itu akan ditanggap oleh panca indera, namanya tanggapan, masuk ke dalam memori. Itu ada reaksi ikutan dari tanggapan yang kita terima terhadap diri kita sendiri. Kalau bau-bauan wangi kita menghirup, kita merasa segar. Tapi kalau yang kita hirup baunya busuk, kita muntah kok. Maka yang masuk telinga juga sama. Apa dikiranya kita mendengar berita yang pilu itu tidak bersedih hati? Kalau engkau sebagai makhluk yang hidup, Anda harus berinteraksi dengan alam sekitar ini. Kecuali Anda sudah jadi bangkai, sudah tidak bisa berinteraksi lagi. Ketika Anda tidak ikut menderita dengan penderitaan orang sekitar Anda ini siapa sebetulnya? Ya, dan ini yang terjadi. Bahkan lebih jahat lagi sekarang, bukan sekadar dia tidak peduli kepada penderitaan masyarakatnya, malah dia memamerkan kekayaannya di tengah-tengah rumah kumuh yang penuh penderitaan itu. Dan dia merasa bangga menyakiti hati orang. Anda bisa melihat orang pakai dandanan, pakai gelang emas sampai sikut gini, seperti merasa bangga. Yang bersangkutan merasa bangga. Tapi saya melihat terlalu banyak perempuan miskin yang menangis melihat kamu pakai gelang seperti itu. Betul nggak? Ya. Begini yang jadi masalah. Ketika Anda makan dengan tempe sendirian nggak ada masalah. Yang sakit itu ketika Anda makan tempe di hadapan orang yang makan sate. Itu persoalannya. Oke, makasih gitu aja. Iya. Iya, luar biasa sekali. Mungkin Pak Syahril ingin menambahkan? Ya, boleh saya tambahkan? Oh iya, boleh Bu ya. Gara-gara saya tahu ada persoalan, saya bisa sebagai saksi, sebagai ini, bikin saya repot. Kenapa saya tidak tahu aja? Ya, jadi pengetahuannya menguntungkan. Kalau peluang-peluang kesempatan bisnis, ya kan gitu. Adanya pangsa pasar, adanya produksi yang berkualitas, ada permohonan, itu yang menguntungkan.
tapi pemahaman tentang kehidupan yang mendetail membuat orang. Nah, pada akhirnya saya mau cerita lagi 2 kali. Kemarin baru cerita. Orang mencari kebenaran, kepengen tahu kehidupan melalui jalur spiritual, berzikir, puasa dan sebagainya. Akhirnya dia mencapai pada puncak keberhasilannya. Dia bikin patung kucing dari tanah. Terus dia katakan, kun meong, jadi kucing. Setelah jadi kucing beneran, dia baru sadar, ya Allah, lebih baik saya pulang aja deh, nggak ada artinya. Setelah tahu hidup seperti itu nggak ada artinya kok, udah pulang aja dah. Ya, di penghujungnya kita akan segera pulang kok. Dan di penghujungnya satu pemahaman tentang ketuhanan, di penghujungnya Anda pasti akan merindukan, ingin pulang. Karena semakin banyak paham dunia, semakin banyak penderitaan. Terima kasih, itu aja. Luar biasa sekali Pak Tato. Iya, semakin paham dunia semakin banyak penderitaan. Artinya di sini ada Bang Ipan dari Kejaksaan, dari Kejari Indramayu itu. Bang Ipan tidak boleh tidak harus mengetahui banyak hal. Karena itu kan kerjaan jaksa ya. Jangan nanti tidak di ini apa kata Buya, semakin banyak mengetahui semakin pusing katanya kan. Nah, jaksa pekerjaannya harus banyak tahu ya, Buya. Nah, itu Bang Ipan itu kerjanya itu. Jadi jangan ditinggalkan Bang, harus banyak tahu jadi biar diselesaikan semua. Ya. Ya begitu. Ya. Luar biasa sekali, mudah-mudahan Pak Yoyok dari Demak itu sangat jelas ya penjelasan dari Buya. Terima kasih. Dan diberi kesempatan untuk yang hadir langsung di gedung GSG untuk berdiskusi langsung dengan Buya. Harap mengacungkan tangan, nama dan asalnya dari mana, dipersilahkan. Mangga? Oh iya. Dari sisi kiri Mbak Hani. Iya, dari sisi kiri. Ya. Dari ibu juga boleh nih, mau curhat ataupun apa? Dipersilahkan ibu-ibu. Di sini saja Bu. Iya, boleh berdiri Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya, saya baru bisa hadir di sini. Saya Bang Ai dari Desa Kliwet. Kebetulan saya punya komunitas budaya Sanggar Sapu Jogan. Kebetulan Kang Acep ini salah satu ketua penasehat dari kami. Saya ingin pengen lebih membahas tentang syair yang Buya sampaikan. Saya tidak mampu mengejar dalamnya syair tadi Bu, belum sampai ke arah sana. Tapi dari hasil tangkapan liar saya, syair tadi seolah-olah mau untuk mengcounter kritikus, maaf Bang Acep. Nah, kalau Buya izinkan, karena saya bergerak di teater anak, saya mau membuat sebuah naskah tentang cinta. Bagaimana orang tidak boleh mengkritisi apa yang sudah jadi ketetapan Tuhan. Itu saja, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aan dari Sliek. Pertanyaan apa? Mengkritisi ya, mohon diulang. Yang saya tangkap dari tangkapan liar saya, syair Buya ini adalah untuk mengcounter para pengkritisi ketetapan Tuhan. Jadi isinya tentang sudah bercerminlah terhadap diri sendiri saja, jangan bercermin terhadap orang lain. Itu yang saya tangkap. Ini sangat dalam, tapi saya tidak mampu mengejar dalamnya syair tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi masalahnya begini ya, banyak hal-hal yang sesungguhnya ada begini, ada introspeksi, ada ekstrospeksi, ada ke dalam dan keluar. Kalau kita ekstrospeksi, apa namanya, melihat keluar, itu kita bisa mungkin bisa lebih jujur ya. Tapi kalau introspeksi ke dalam, ada keberatan psikologis. Karena kita ini sulit untuk jujur dengan diri kita sendiri.
Itu kelemahan-kelemahannya. Makanya kita tidak bisa self correction, koreksi sendiri itu akan lebih sulit, perlu didukung dengan koreksi dari luar. Bahasa Jawanya gini, metanitu mah wong sejen mah gampang, metanitu mah dewek mah angel. Paham nggak? Paham. Mencari kutu di kepala sendiri susah. Kalau kutu di kepala orang lain mudah. Yaitu masalah kejujuran kita sendiri. Kita melihat diri kita sendiri itu tidak mudah sesungguhnya. Ada kejujuran. Ditambah lagi, ini kritik-kritik sosial yang berkembang di medsos yang tidak beraturan seperti ini. Tidak ada tata krama, hantem kromo saja, nggak mengenai itu orang lebih tua, orang nggak ada, semuanya anggapnya setara, langsung dikafirkan, dibid'ahkan, dimurtadkan. Ini saya nggak mengerti gitu semacam ini sampai kapan akan berakhir. Apa tidak bisa ditertibkan lagi? Ini kan tidak nyaman kita nih. Apa itu kritik? Itu bukan kritik, itu hanya hujat menghujat, mencaci mencaci. Iya. Ya begini. Saya sendiri berpengalaman dalam hal kritik mengkritik, tegur menegur. Memang dalam agama Islam itu sepertinya ada kewajiban komunal yang namanya tawasau bil haqi wa tawasau bis sabr, saling menegur, saling mengingatkan antara anggota masyarakat. Itu ada juklaknya dalam agama Islam. Tetapi kesulitannya tidak mudah kita menegur kesalahan orang. Tersinggung. Sekalipun kita bilang punten Pak, mohon maaf, mohon izin. Ya gimana boleh saya berpendapat? Ya silakan. Pak punten, saya orang kampung nggak paham, tapi saya ingin memberanikan diri, ingin menyampaikan pendapat. Ya silakan. Sudah mohon-mohon. Begitu kita plok menyampaikan, marah kok. Jangan menggurui saya. Itu berulang-ulang bisa terjadi. Apalagi saya datang dengan bertolak pinggang, kafir, murtad, musyrik, neraka. Bagaimana itu etikanya? Apakah seperti itu Anda berdakwah? Itu cara menegar Anda? Kepada anak juga nggak boleh. Kamu salah, begitu, bukan begitu caranya. Ini kan menjadi liar semacam itu. Saya menegur seorang imam masjid yang kita bina ya Pak Asep ya. Kita ketua Forkim kan saya membina para imam-imam masjid untuk meningkatkan kualitas ibadah umat, termasuk bacaan Fatihahnya sebagainya. Saya sengaja keliling untuk mengecek keberhasilan penataran dan latihan itu. Ya masih ada imam yang bacanya masih salah. Yaitu ketika baca Ar-Rahmanir-Rahim Maliki, Ar-Rahmanir-Rahim Malik kan. Seharusnya kan Ar-Rahmanir-Rahimi Malik ya, bukan Ar-Rahmanir-Rahim Malik ya, bukan diidghamkan. Nah, selesai sholat saya temui, saya sanjung dulu supaya jangan tersinggung. Suaranya merdu. Seneng kan? Supaya jangan tersinggung. Tajwidnya lumayan bagus, lagunya enak. Hanya saja pada waktu kita membaca wasol Ar-Rahmanir-Rahim Maliki itu jangan diidghamkan, Ar-Rahmanir-Rahimi Maliki, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahimi Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan nasta'ini. Itu ilmu tajwidnya seperti itu. Apa berterima kasih? Enggak. Tolak pinggang. Pirang tahun sirane mondok Berapa tahun kamu pesantrennya? Imam itu tidak tahu saya ketua aja tuh. Karena nggak pernah hadir. Bayangkan menegur orang sudah saya sanjung dulu, sekarang tetap tersinggung. Apalagi saya datang tidak sholat sahnya, aku udah tarik bajunya mundur gitu, gimana itu namanya kurang ajar namanya. Semacam itu kira-kira.
Jadi artinya bahwa itu namanya mengkritik itu ya bukan berarti harus mencaci maki. Iya, lebih halus, lebih baik. Nih, sejarah kritik mengkritik sosial, ya, ketika dulu kan rata-rata raja kan diktator semua. Yang pertama kali melakukan kritik sosial dengan cara yang paling santun itu adalah Ibnul Muqaffa dalam kitabnya Kalilah wa Dimna, animasi cerita-cerita binatang. Jadi cerita tentang kehidupan binatang. Kalau dia itu macan berarti dia raja. Kalau kancil itu filosofnya. Gitu. Kalau kera itu rakyat jelatanya. Ini cerita dalam apa namanya, cerita binatang, animasi ya. Cerita-cerita binatang itu untuk mengkritik kebijakan sosial. Sampai sekarang ada bukunya. Dan itu lebih santun. Akhirnya raja ya tersenyum mendengarkannya karena tidak menohok macam itu. Jadi artinya begini, qulil haqq walau kana murran, itu bukan begitu malahnya. Katakan kebenaran sekalipun pahit. Ya kalau pahit tolong jangan dikasihkan orang dong. Cek badogun dewek. Silakan makan lu sendiri. Obat saja untuk anak-anak yang dibungkus dengan gula kok. Apalagi kita mendapatkan kritik. Masa langsung kata kamu murtad ini kafir. Kok begitu caranya? Orang yang murtadkan orang lain sudah murtad sendiri kok. Orang yang mengkafir orang lain kafir sendiri. Memangnya urusan murtad kafir itu kan urusan hati. Memangnya Anda tahu hati orang? Itu saya kira mungkin saya tidak, tapi sekalipun demikian saya tidak pernah membantah, tidak pernah menjawab ketika ada orang mengkritik saya sekeras itu, sekasar itu. Tetap saya menghormatinya. Apa salahnya sih menghormati orang? Itu jadi persoalan. Terima kasih. Ya, menarik sekali pemirsa. Bagaimana tentang kritik mengkritik dalam kaidah bahasa Indonesia, pemirsa? Bahasa yang halus itu dengan menggunakan majas eufemisme, majas yang memperhalus makna. Contoh, misalnya kanggo kata meteng. Meteng itu hanya untuk manusia, tetapi kalau bunting bisa saja untuk binatang. Oh, istri saya sedang bunting, itu tidak eufemisme, tapi istriku sedang hamil atau berbadan dua. Itu kira-kira pengantar singkat bagaimana kita harus memanfaatkan keseharian berbicara yang sekiranya mengkritisi orang lain, pergunakanlah pakai majas eufemisme. Itu Mbak Hani, saya kira Mbak Hani. Iya, terima kasih Pak Tato. Dilanjutkan, diberi kesempatan lagi yang secara virtual di sini. Ada rekan operator dibantu, ada Mbak Yeti Cahyati dari Bekasi, mungkin diberikan kesempatan. Iya, terima kasih. Iya. Ibu host, Ibu moderator. Iya, Mbak Yeti. Saya mau tanya terkait kalimat dalam puisi Buya. Sebentar, saya buka. Kesalahan besar pada umumnya dilakukan kebanyakan orang adalah mereka yang menata dan merapikan barang yang di kamar tidur supaya nyaman, tetapi yang berserakan di dalam hatinya itu seperti terlupakan. Nah, kalau berserakan ini bisa diasumsikan keresahan nggak, Buya? Ya. Atau apa ini kategorinya bisa dikatakan penyakit hati atau apa ini? Itu Buya. Terima kasih. Iya. Jadi iya paham begitu. Jadi beginilah artinya. Sebetulnya kita bicara dari awal dulu ya, dari A dulu. Tuhan tidak pernah sengaja bikin manusia untuk disengsarakan. Ya, ini firman Tuhannya, walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahin. Ya, silakan tinggal di bumi untuk bersenang-senang, bukan untuk bersusah-susah. Jadi ketika hidup kita ini susah, itu bukan salah Tuhan, salahmu sendiri. Dan dari mana datangnya kesusahan itu?
bukan kurangnya fasilitas alam semesta, tapi datang dari pikiran-pikiranmu sendiri. Yang membuat kamu susah adalah pikiranmu sendiri. Saya mau nanya, Bapak nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya TV, nggak punya kulkas, nggak punya sepeda, nggak punya sawah, susah nggak hidupnya? Susah nggak? Susah. Orang zaman dulu, nenek moyang saya nggak punya TV, nggak punya kulkas, nggak punya radio, nggak susah kok. Mereka bahagia-bahagia saja. Betul nggak? Jadi sebabnya Anda susah tidak punya apa-apa karena engkau pengen punya apa-apa. Itu persoalannya. Jadi sejak engkau banyak keinginan, hidupmu semakin susah. Jadi artinya bahwa akhirnya pikiran kita yang semrawut, pikiran kita yang kacau balau, itulah yang menyebabkan kita menjadi susah. Karena engkau punya dugaan buruk kepada orang lain, dikejar-kejar oleh perasaan-perasaan yang kacau. Tetangga kirim makanan saja tidak kau makan, kau buang, takut barangkali ada racunnya. Suami datang terlambat, alasannya karena banyak kempes, nggak percaya sampai bertengkar. Ya, datang terlambat karena macet jalannya, nggak percaya sampai bertengkar, sampai semuanya bersumpah wallahi 70 kali, tetap nggak percaya, pasti mampir di Cangkingan. Itu kan menyengsarakan sendiri. Makanya inna ba'da dzanni ismun. Nah, itulah jadi kita kembali bahwa kita tinggal di satu kamar, ranjangnya banyak berdebu, ya kan, buku berserakan, banyak nyamuk, lantainya kotor, ini berbau, nyaman nggak? Kita secara lahir ingin menata ruangan itu supaya kita merasa nyaman, dan harga nyaman tinggal di suatu tempat menimbulkan rasa nyaman ini harganya sangat mahal sekali. Kalau kita punya rumah yang penting tidak bocor, murah kok, betul nggak? Pakai tehel juga nggak ada masalah, di plester nggak ada masalah. Harga rumah yang ratusan miliar itu adalah untuk mendapatkan kenyamanan. Lampunya lampu kristal dari Cekoslovakia yang harganya 3 miliar. Lantainya dari marmer yang 1 meter harganya 50 juta. Ya. Ranjangnya pakai braso buatan Italia yang harganya 300 juta. Karena untuk mendapatkan kenyamanan. Kenapa engkau memanjakan dirimu dengan fasilitas-fasilitas ruangan yang mewah, tapi hatimu kau biarkan berantakan seperti itu, tidak pernah kau susun dengan rapi. Jadi artinya ya kita ini tersiksa, tidak nyaman, dan terbukti orang yang rumahnya gedong, apa yakin tidurnya nyenyak? Jawab aja dulu. Orang yang rumahnya gubuk, apa yakin nggak bisa tidur? Wah, tidur nyenyak. Itu, jadi yang membuat orang itu tidur nyaman karena hatinya damai. Betul nggak? Sekalipun kita rumah mewah, segalanya ada, kalau hatinya nggak nyaman ya nggak bisa tidur juga kok. Dan yang lucunya kita ini kadang-kadang sebelum tidur memikirkan sesuatu masalah. Ya, dalam kegelisahan kita seolah-olah menciptakan otak kita seperti pabrik yang memproduksi barang-barang yang tidak kita sukai. Andai kan begini, berhipotesa yang buruk-buruk tuh malah kan nggak bisa tidur-tidur. Sudah hampir keputusan nggak jadi lagi, diulang lagi sampai pagi nggak tidur.
Ya, jadi kita tertibkan, ada skala prioritas, mana yang perlu kita pikirkan, mana yang kita selesaikan, mana yang kita tangguhkan, menunggu persyaratan. Itu semua persoalan-persoalan itu harus kita selesaikan semuanya. Jangan melarikan diri. Dengan suami ada masalah, silakan berkomunikasi, silakan dikomunikasikan dengan berdialog, dengan tawar-menawar, kita sepakati, kita selesaikan. Jangan ditinggal kabur, minta cerai. Itu pengecut itu. Diselesaikan dong, dikomunikasikan semacam itu, ditertibkan. Jadi artinya begini, ini mengganggu, kita terganggu hidup kita ini. Kalau kita menghadapi banyak masalah, udah anaknya kena narkoba, suaminya berselingkuh, rumah mau disita, ya kan, sawahnya nggak jadi, pingsan, klenger gitu tuh, ya enggak, itu menjadi masalah. Sudah jatuh timpa tangga di lagi. Nah itu pula pada akhirnya kita selesaikan persoalan satu persatu dan tidak mungkin semuanya diselesaikan dalam sekaligus. Jadi kita bikin skala prioritas mana yang diselesaikan dulu. Tidak mudah ya membuat skala prioritas. Saya punya uang, Pak Asep punya uang buat beli motor, Mbak Ani pinjam uang buat beli obat. Mana yang saya prioritaskan? Beli obat. Ya iya dong. Ya iya dong. Anak kita minta beli lipstick, yang satu ini buat SPP, mana dulu? SPP dulu dong. Dana kita pasti terbatas, nggak pernah cukup hidup ini. Kalau tidak menggunakan skala prioritas, berapapun uangmu tidak akan pernah cukup semuanya itu. Ya, dari yang paling penting, yang agak penting, yang kurang penting, yang tidak penting, yang sama sekali tidak ada gunanya. Itu semacam itu. Jadi kita berikan skala prioritas, kita susun rapi supaya bisa tidur kita menjadi nyenyak dan nyaman. Terima kasih, begitu kira-kira Bu. Ya. Begitu menarik. Mudah-mudahan ulasan Buya dapat kebermanfaatan banyak buat kita semua. Memang sangat susah mengatur hati itu pemirsa. Terkadang kalau menasihati orang lain itu mudah, tetapi terkadang susah menasihati diri kita sendiri. Ada istilah banyak sering kita dengar, misalnya kayak SMS, senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Jadi ternyata penyakit hati sangat susah untuk diobati. Itu Mbak Ani kira-kira sekilas. Iya, penyakit hati susah diobati tadi Pak. Betul Mbak Ani. Kesengsaraan manusia kita berawal dari banyaknya keinginan-keinginan. Biaya hidup itu sangat murah. Yang membuat mahal adalah gengsi kita. Iya. Iya, perbaiki tempat tinggal kita dan perbaiki juga hati kita. Salah satunya dengan sering menyimak kajian-kajian dari Buya Syakur di channel ini. Itu. Iya. Iya, baik. Menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini. Tetapi waktu tetap membatasi. Itu artinya kita harus masuk ke closing statement. Closing statement yang pertama diberikan waktu kepada Mas Acep Syahril. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ani. Saya setelah membaca tadi dan kemudian kita mendiskusikan ini, dari terserah ini ada yang menjadi catatan penting sekali. Ada istilah pulang dalam hidup saya. Jadi pulang itu, kalau mau pergi ke rumah jangan katakan pulang, katakan saja saya mau pergi ke rumah. Kalau dikatakan pulang, tapi besoknya dia pergi lagi, tapi tidak pernah berubah. Jadi kalau pulang itu ke hati nurani, bercermin ke hati nurani. Dia seorang pencuri, ketika dia katakan pulang, berarti besoknya dia pergi sudah berubah. Jadi seharusnya dia tidak katakan pulang kalau ke rumah, tapi pergi ke rumah. Dari berkali-kali dia katakan pulang, besok pergi lagi, tapi dia tidak pernah berubah. Nah, dari puisi-puisi ini saya lihat, dari puisinya Buya ini saya perhatikan, kita disuruh pulang, bercermin ke hati nurani. Nah, kemudian pulang yang kedua setelah itu mati, dan engkau tidak akan pernah bisa pergi lagi. Akhirnya kau pulang juga kawan, dan tidak akan pernah bisa pergi lagi. Saya kira itu. Ya, luar biasa sekali closing statement yang diberikan oleh Pak Acep Syahril.
Dilanjutkan closing statement selanjutnya untuk Pak Tato, ada kesimpulan akhir atau cerita yang akan disampaikan. Dipersilakan Pak Tato. Terima kasih Mbak Ani, terima kasih. Izin Kang Acep, Buya izin. Pemirsa, saya mau merangkum pendekatan malam ini dengan sedikit dongeng, barangkali agak masuk bagi yang senang dongeng. Ini ada seorang pensiunan, rupanya agak lama pensiun ini, jadi sedikit agak pikun gitu. Suatu saat si pensiunan ini kedatangan tamu, sahabat lamanya waktu sekolah. Begitu datang, dia bingung, ini siapa? Masa nggak kenal saya Ahmad. Oh silakan Ahmad, masuk. Lalu sang kakek tadi, si pensiunan tadi yang pikun tadi manggil mamahnya, Mama kesini ada tamu kita nih, kenalkan, namanya Ahmad. Baik Pak, silakan Pak Ahmad duduk. Izin Pak, saya mau ke belakang dulu nyiapkan minuman. Baik Hani, silakan siapkan minumannya Hani. Itu mesra sekali kakek ini pada neneknya. Jangan lupa kuenya juga, Yayang. Nah, pertama nyebut Hani, kedua Yayang. Si Yayang dan Hani tadi kembali lagi. 5 menit kemudian bawa minuman teh. Berikut kuenya, silakan dicicipi. Begitu dicicipi, terima kasih, my love. Oh, sayang, mesra sekali Kang Acep. Diciumlah pipi kirinya, kanannya, mesra sekali. Terima kasih, dadah. Oke, my darling, sampai jumpa lagi. Masuklah sang nenek tadi. Tamu tadi kebingungan Kang Acep. Punten Mas, sampean nikah sudah berapa tahun dengan istrimu itu? Saya menikah sudah 50 tahun. Kok apa rahasianya bisa mesra begitu, memanggil kesayangan sampai 5 kali? Honey, my love, my darling, cantik Yayang. Shh. Ini saya mau cerita, tolong janji jangan cerita ke siapa-siapa. Ini hanya kita berdua. Sebenarnya saya juga lupa siapa nama istri saya. Itu pemirsa, bukan karena sayang dan sebagainya, ternyata dia lupa nama istrinya. Mohon maaf pemirsa, itu hanya dongeng saja. Saya kembali ke Mbak Hani. Silakan Mbak Ani. Iya, mudah-mudahan suami saya nggak lupa nih Pak dengan nama saya ini Pak Zaril. Baik, terima kasih, luar biasa sekali closing statement dari Pak Tato. Selanjutnya kepada Buya, dipersilahkan. Ya, saya ingin mengatakan bahwa mungkin kita pernah dengar bahwa anak jadah itu katanya tidak bisa masuk surga 7 turunan. Pernah dengar nggak? Pernah dengar. Ya itu. Apa betul? Enggak. Dosa-dosa siapa yang berdosa bapaknya kok? Anak tetap suci, tidak ada dosanya. Dosa kan ibu bapaknya yang berzina, iya. Tetapi dampaknya itu seperti ini. Ini berulang-ulang dia pacaran, ketika mau melamar si lelakinya batal. Gara-gara anak jadah. Karena anak haram jadah. Ya keluarga laki-laki nggak bakal mau dong, kamu mengawin anak jadah. Nggak jadi, berulang-ulang. Nah, kekasih yang terakhir makanya dia sering bermesra karena dia sudah tahu tapi dia tetap mencintainya. Tapi datang yang baru ini kalah lagi. Gitu. Nah, ini artinya bahwa saya ingin mengatakan, cobalah dalam hidup ini kita kira-kira bisa menambah nilai ya. Ya, apabila engkau tidak dapat memberikan nilai tambah dalam kehidupanmu sendiri dengan kebaikan-kebaikan kepada sesama, ya, maka berarti keberadaanmu dalam kehidupan ini tidak lebih hanyalah sebagai imbuh. Kepulanganmu akan pulang begitu saja. Tidak akan ada setetes air mata pun yang mengalir menyedihi kepulanganmu itu. Malah banyak yang nyaur kaul, yang nazar. Kalau modar, saya musuhan memotong kambing 5. Ya, jadi artinya bukan malah berbuat kebaikan, malah banyak kejahatan sehingga orang merasa berterima kasih. Jadi seperti duri dalam tubuh, malah membuat gaduh orang lain. Nah,
ini artinya bahwa yang saya maksudkan, ketika kita hidup di dunia baik-baik saja, itu bukan untuk diri kita, juga sama dengan menitipkan anak cucu kita sebagai turunan orang yang baik-baik. Anak-anak kita akan banyak yang mencintai, banyak yang menolong. Sekarang kita rajin menolong orang, percayalah, nanti anak cucumu juga banyak yang menolong kok. Betul enggak? Jadi ketika engkau berbuat kebaikan-kebaikan, sama dengan menitipkan anak cucumu. Tapi kalau engkau jahat, sama dengan menjahati anak cucumu sendiri. Begitu engkau jadi rampok, jadi bencoleng, anak cucumu juga mendapat jodohnya juga susah. Amit-amit pitung turunan aja tini mati nemu karo anakan garong. Tahu maknanya? Ini kan artinya kejahatan itu yang kita lakukan kepada siapapun, hakikatnya adalah kita menjahati diri kita sendiri. Dan ketika kita berbuat baik kepada siapapun, hakikatnya adalah kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Fa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fa 'alaiha. Kalau engkau berbuat baik, berarti engkau berbuat baik kepada dirimu sendiri. Tapi ketika engkau berbuat jahat, sama dengan berbuat jahat kepada dirimu sendiri. Sampai kepada penghormatan juga, enggak usah minta dihormati orang. Mulailah dari dirimu sendiri, hormatilah orang lain. Bagaimana engkau dihormati orang kalau engkau tidak menghormati orang lain? Karena pada hakikatnya menghormati orang lain adalah sama dengan menghormati diri kita sendiri. Kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya adalah berbuat baik pada diri kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Marilah kita membuat hidup kita lebih bernilai dengan berbuat baik kepada sesama, karena sejatinya kebaikan yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri. Demikian sahabat Wahima TV, menarik sekali kajian pada malam hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada yang sudah bergabung pada malam hari ini, Pak Acep Syahril yang sudah bergabung, Pak Tato, Ibu Yeti, dan Pak Yoyok yang ada di Demak. Tentunya kepada Buya Syakur yang selalu kita nantikan petuah-petuah dari beliau. Kami ingatkan bahwa saat ini Pondok Pesantren Cadang Pinggan sudah menerima peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 untuk tingkat Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan Sekolah Menengah Kejuruan ataupun SMK. Tata cara pendaftarannya masih secara online dan link pendaftarannya sahabat Wahima TV bisa melihat langsung di running tag pada channel YouTube malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ani dan saya Tato. Salam damai bahagia Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.